Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab yang sama seperti sebelumnya, yaitu babus sabr, bab mengenai kesabaran. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita membaca ayat-ayat mengenai as-sabr, maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan seorang hamba. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sedangkan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedangkan sedekah adalah bukti nyata. Wassabru dhiya, dan kesabaran itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatan laka aw alaik, sedangkan Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang membantahmu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia
berada di pagi hari, faba'i'un nafsahu, maka dia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, maka ada yang memerdekakannya atau membinasakannya. Hadis yang ada di hadapan kita ini dikeluarkan di dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan at-tuhur syatrul iman. Bahwasanya kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Oleh sebab itulah orang-orang yang beriman selalu menjaga kesuciannya. Menjaga wudu adalah kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz hadis yang sahih. At-tuhur syatrul iman. Bahwa kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Adapun lafaz yang beredar di tengah-tengah masyarakat berbunyi an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bahagian dari keimanan, ini tidak benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang benar adalah sabda beliau, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Nah, maka di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, seorang mukmin diajarkan untuk bersuci, terutama ibadah yang menjadi rukun kedua di dalam Islam, yaitu ibadah salat. Ya. Salat itu dipersyaratkan untuk bersuci. Bersuci dari hadas. Kalau hadasnya hadas besar, maka bersucinya dengan mandi. Apa itu hadas besar? Apa yang disebut dengan hadas besar? Yaitu seperti ini, nggak ada yang tahu hadas besar. Bahaya ini. Jangan-jangan antum nggak bersuci lagi. Seperti apa? Junub. Kemudian haid. Demikian pula nifas. Itu disebut dengan hadas yang besar, yang kesuciannya dengan cara mandi. Ya, tidak cukup dengan wudu. Kalau hadasnya adalah hadas yang kecil, maka diangkat dengan cara wudu. Ya, hadas kecil itu seperti apa yang keluar dari salah satu dua jalan. Ya, baik dari jalan depan atau dari jalan belakang. Seperti kencing, buang air besar, kentut. Nah, maka hadasnya diangkat dengan cara wudu. Dengan cara wudu. Baik. Maka salat akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa wudu. Kotor, baik kotor
kotoran.
Yang satu alhamdu, yang satu al-madhu. Maka lima kesempurnaannya. Sehingga segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Apa lima kesempurnaan Allah tersebut? Yang dengannya Allah berhak untuk dipuji dan disanjung secara mutlak. Yang pertama, kesempurnaan Allah dalam perkara rububiyahnya. Bahwa alam semesta ini dialah yang menciptakannya. Dialah yang menguasainya, dan dia pula yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Allah sempurna dalam perkara rububiyahnya. Yang kedua, sempurna dalam perkara uluhiyahnya, sehingga tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah sempurna dalam perkara nama-nama dan sifatnya. Namanya berada pada kesempurnaan keindahan sehingga disebut dengan Asmaul Husna, dan sifatnya berada pada kesempurnaan ketinggian nilainya sehingga dikatakan wasifatuhul ulya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala dipuji dan disanjung secara mutlak karena kesempurnaan hukumnya, baik hukum takdirnya yang berlaku dan berjalan di antara keadilannya dan hikmahnya, serta kasih sayangnya subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ketentuan takdirnya yang tidak baik bagi manusia, itu karena keadilannya dan hikmahnya. Kalau ada yang baik untuk manusia, maka itu karena kasih sayangnya subhanahu wa ta'ala. Allah perfect dalam masalah hukum takdirnya, sehingga semua yang ditakdirkan Allah itu perbuatannya adalah baik, tidak ada yang buruk. Dan sempurna dalam hukum syariatnya, karena syariatnya tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Terlebih syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariat yang universal, tidak hanya dalam perkara aspek ibadah kepada Allah, tetapi juga mencakup semua aspek di dalam kehidupan.
Maka Islam ini mengandung hukum-hukum tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang suluk, tentang budaya, tentang politik, tentang ekonomi, semua aspek, karena syariatnya lengkap dan sempurna. Hanya yang memisahkan antara ibadah dengan unsur keduniaan adalah orang-orang sekuler, ya, sehingga ibadah itu cukup yang seputar masjid itu diatur oleh Islam, sedangkan yang selainnya mengambil hukum yang selain Islam, itu sekuler, ya, dan merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya sempurna. Yang berikutnya adalah karena kesempurnaan Allah dalam perkara nikmatnya. Nikmat Allah itu sempurna kepada kita, ya, baik nikmat secara lahiriah, yang tadinya kita bukan siapa-siapa, lahir ke muka bumi dengan telanjang bulat, bahkan sehelai benang pun kita nggak punya. Tapi sekarang coba lihat diri kita masing-masing. Ada yang punya rumah mewah, punya mobil, asetnya di mana-mana, kemudian rekeningnya gendut. Siapa yang memberikannya kepada dia? Allah. Sempurna nikmatnya kepada kita, dan juga nikmatnya secara batiniyah, diajarkannya kita keislaman dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena 5 kesempurnaan ini, seorang hamba patut untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia memuji Allah dengan sepenuh rasa cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi zikir ini kalau disertai dengan pemahaman tentang kandungan dari alhamdulillah, nilainya berat di sisi Allah, bisa memenuhi timbangan, bobotnya berat. Tapi kalau sekedar hanya alhamdulillah tanpa mengerti maksudnya apa, maknanya apa, tujuannya apa, hambar, ya, sehingga nilainya di sisi Allah juga ringan. Maka di dalam melaksanakan zikir, seorang hamba itu jangan hanya zikir dengan lisannya, tapi dia harus berzikir dengan lisannya dan juga menghadirkan hatinya, sehingga zikir itu mempunyai nilai yang kuat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Segala puji bagi Allah memenuhi timbangan seorang hamba. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat zikir subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Karena dua kalimat ini, pertama mengandung pensucian Allah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala keterbatasan, dari segala kejelekan, keburukan. Karena Allah itu yang ada pada zatnya, yang ada pada perbuatannya, yang ada pada nama-nama dan sifatnya hanya kesempurnaan dan kebaikan. Maka maha suci dia dari segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, kejelekan dan keburukan serta keaiban. Dan alhamdulillah adalah kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah yang menunjukkan akan kesempurnaannya dari sisi-sisi yang telah kita sebutkan tadi, sehingga dia berhak untuk dipuji oleh segenap makhluknya. Maka karena keindahan dua kandungan dari kalimat ini, Nabi mengatakan nilainya bisa memenuhi antara apa yang ada di antara langit dan bumi, ya. Maka subhanallah itu takhliyah namanya, pembersihan dari segala aib, kekurangan, kejelekan, keburukan, keterbatasan, kelemahan dari Allah. Itu takhliyah, kebersihan, pembersihan. Dan
Alhamdulillah tahliyah, penghiasan keindahan yang ada pada Allah dengan semua kesempurnaannya. Maka kalau ini kita baca dengan hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah, nilainya di sisi Allah bisa seperti nilai apa yang memenuhi antara langit dan bumi. Pelajaran yang tak kalah pentingnya dari penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kalimat-kalimat zikir ini, di dalam Islam kalimat-kalimat zikir itu jelas, ya, kalimatnya wadih, bayyin, merupakan pujian, sanjungan dan kebesaran yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kalimat tauhid, Allahu Akbar, yang menunjukkan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Atau zikir-zikir yang lain seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dalam jumlah yang banyak, wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan wa asila, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ini kalimat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajibtu laha, aku kagum kepada kalimatnya, tuftahu laha abwabus sama, karena kalimat-kalimat itu telah membukakan pintu-pintu langit. Nah, maka zikir-zikir sebagian dari manusia yang dengan tanpa kalimat jelas pujian dan sanjungan kepada Allah, ini perkara bid'ah. Sebagian dari ahli bid'ah berzikir kepada Allah dengan mengatakan Allah, 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 Allah. Nggak ada di dalam Islam zikir Allah, Allah, Allah. Dari mana itu asalnya? Ahlul bid'ah. Nggak pernah ada zikir di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi dengan hanya sekedar Allah, Allah, Allah. Selalu kalimatnya jelas di dalam zikir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Iya kan? Nggak ada yang sekedar Allah, Allah, Allah. Ada yang lebih parah lagi, zikirnya hanya sekedar kata ganti. Hu 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 hu. Lama-lama seperti gonggongan. Ya. Itu zikir dari mana? Maka ini semua adalah perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir itu jelas kalimatnya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani 'alal mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yang mudah ringan diucapkan oleh lisan, namun berat timbangannya di sisi Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Coba perhatikan, jelas kalimatnya, ya. Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang maha agung. Itu zikir. Tidak ada penggalan-penggalan kata di dalam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang model zikirnya dibagi dua. Satu mengatakan, satu kelompok mengatakan la ilah, la ilah, la ilah. Yang lainnya mengatakan illallah, illallah, illallah. Ya, aneh-aneh aja. Ya. Yang satunya zikir dengan kekufuran. Iya kan? Kalau orang mengatakan la ilah, la ilah, itu kan kekufuran. Iya enggak sih? Artinya apa la ilah? Tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang disembah. Masa zikirnya gitu? Yang satu mengatakan illallah, illallah, kecuali Allah, kecuali Allah. Zikir yang mungkin dimasuki oleh kesyirikan. Ya, karena orang yang mengakui
Allah bukan berarti dia mengingkari yang selain Allah. Makanya kalimat tauhid itu jelas kalimatnya, mengingkari semua yang selain Allah dari sesembahan yang tidak patut untuk disembah dan hanya menetapkannya bagi Allah. Makanya dikatakan kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Maka zikir-zikir yang seperti ini yang merusak kaum muslimin. Belum lagi dengan tata cara yang juga bid'ah. Apakah ada di dalam syariat kita orang zikir dengan menggoyang-goyangkan kepala? Subhanallah, 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 subhanallah. Dari mana dalilnya? Ya, menggerak-gerakkan badan. Sampai diistilahkan dengan pargopal. Tahu nggak pargopal? Partai goyang kepala. Nggak ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi, sempat beberapa waktu yang lalu ada video viral. Antum sempat lihat nggak? Video viral isinya apa? Orang zikir seperti orang kesurupan, goyang semua, subhanallah, subhanallah, sak masjid. Itu sempat viral videonya, kalau antum pernah lihat. Na'udzubillah, kayak orang kesurupan. Masa iya seperti itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang sholat berjamaah, itu juga viral tuh videonya. Sholat berjamaah, laki perempuan, yang laki depan, perempuan di belakang, itu joget. Mulai dari takbir sampai joget. Jadi kalau antum lihat videonya itu Allahu Akbar, nah begini dia. Imamnya makmumnya, yang laki perempuan sama semuanya. Na'udzubillah. Ya. Nah, kalau pintu bid'ah itu dibukakan, maka akan terjadi berbagai macam keanehan-keanehan di tengah-tengah manusia. Taib. Allahul musta'an. Dan memang ada sebagian manusia yang menganggap bahwa tarian atau yang semacamnya sebagai zikir kepada Allah. Dan itu datang dari orang-orang yang tidak mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum lihat, ada kebiasaan, terutama dari Turki katanya ya, gini, yang pecinya kayak apa namanya, panjang-panjang tinggi itu. Ya, tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Ya. Salat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini, sehingga orang yang salat hidupnya diterangi oleh Allah dengan hidayah, hatinya dibukakan oleh Allah untuk kebaikan, karena salat itu adalah tiang agama. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Al-Quran bahwa salat mencegah daripada tanha anil fahsya wal munkar, mencegah daripada yang keji dan dari yang mungkar. Salat merupakan cahaya, bahkan tidak hanya sekedar di dalam kehidupan seorang hamba, juga salat menjadi cahaya di dalam kuburnya, ya, yang menyelamatkan dia dari siksa kubur. Maka orang-orang yang rajin salat, selalu menjaga kebersihannya dengan wudu, maka kita lihat wajahnya juga bercahaya. Ya. Lahir dari wajahnya pancaran cahaya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya orang yang gak pernah sholat itu wajahnya suram, hilang dari wajahnya cahaya ketaatan. Maka seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Naam. Dan mayoritas ahli sunnah berkeyakinan bahwasanya orang yang meninggalkan salat
nggak pernah sholat adalah kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah kesepakatan sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syakik bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa tidak ada sesuatu dari perbuatan yang meninggalkan amalan membawa kepada kekufuran kecuali meninggalkan sholat, sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian yang memisahkan antara kita dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Taib. Maka seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kemudian datang di dalam riwayat yang lain pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa najatun wa burhanun yaumal qiyamah. Bahwasanya barang siapa yang menjaga salat, dia mempunyai cahaya dan keselamatan serta bukti yang nyata di hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nurun, dia tidak mempunyai, lam yakun lahu nur, dia tidak mempunyai cahaya, wala burhan, tidak mempunyai bukti nyata, wala najat, dan tidak punya keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa husyira ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah orang pertama yang membongkar kembali tradisi kesyirikan di bangsa Arab. Ya, dia orang pertama yang mendatangkan peninggalan-peninggalan patung berhala yang sudah dikubur lama sebelumnya di Jazirah Al-Arab. Kalau melihat kepada hadis ini, maka mungkinkah seorang yang tidak kafir dibangkitkan bersama pentolan-pentolan kafir? Hadis ini kembali menegaskan bahwa orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, keluar dari Islam. Salah satu buktinya apa? Hadis ini, dia dibangkitkan oleh Allah bersama pembesar-pembesar kekafiran. Bersama siapa? Fir'aun, kemudian menterinya Haman, kemudian Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf. Ini semua pembesar-pembesar kekafiran. Maka seorang akan dibangkitkan bersama orang yang sepertinya. Maka orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam. Taib. Kemudian Nabi menyatakan was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah cahaya. Ya, coba perhatikan. Ketika berbicara tentang sholat, Nabi mengatakan as-salatu nur, artinya juga cahaya. Ketika beliau berbicara tentang kesabaran, beliau menyatakan was-sabru dhiya. Ya, artinya bahwa kesabaran itu adalah cahaya. Apa perbedaan antara nur dengan dhiya? Kalau nur, cahayanya dingin, adem, ya, seperti cahaya bulan. Makanya orang yang melaksanakan sholat, dia diberi cahaya oleh Allah dengan cahaya yang dingin, adem, hatinya tenang, tentram, ya, nyaman. Karena sholat itu cahaya, cahaya yang dingin, menenteramkan jiwa dan hati. Seperti bulan yang cahayanya dingin di malam hari dan menerangi alam semesta dengan keindahannya. Seperti itulah sholat. Ya. Sedangkan sabar, dhiya, juga cahaya, tapi cahayanya panas, seperti panasnya cahaya matahari.
Karena sabar itu berat, sulit, tidak gampang. Ya. Maka digambarkan cahayanya seperti cahaya matahari yang panas, namun menerangi kehidupan. Tanpa matahari, maka kehidupan ini tidak akan berlangsung dengan baik. Maka begitulah kesabaran. Walaupun panas dan berat, kita harus sabar. Karena itulah yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan yang selalu mengecewakan kita. Kalau tanpa kesabaran, kita akan mati di dalam kehidupan ini sebelum kematian itu datang kepada kita. Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat yang kelima, kata Allah, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari itu dhiya, cahaya tapi panas. Wal qamara nuran, dan bulan itu juga cahaya tapi dingin. Oleh sebab itulah seorang yang ingin memegang kesabaran, dia harus berjuang untuk bisa sabar. Tapi jangan khawatir, nanti akan datang hadisnya bersama kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang mau belajar sabar, dia akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan bahwa kesabaran itu ada 3. Sabar di dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu. Bentar, adzan dulu Pak. Setelah adzan kita tanya jawab. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, insyaallah ba'dal adzan kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Al muadzin yuadzin. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. La haula wala حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak
muadzin. Ya. Yang pertama itu kalau ahli bid'ah itu kita nasihatin, mereka selalu bilang itu rata-rata seragam, karena kita tidak ketemu Rasul. Jadi ikutin apa katanya kiainya. Jadi mereka menjaga bid'ah itu apa yang diajarkan kiainya, karena mereka tidak ketemu sama Rasul. Jadi pakai perantara yang diajarkan kiainya. Terus jawabannya pandangan kita sebaiknya apa? Terus yang kedua, kalau zikir pagi sore itu kan subhanallah bihamdi, tidak ada subhanallah bihamdi, subhanallah artinya kan tidak pakai. Apa pahalanya itu dapat sejauh mata mandang juga. Taib. Ya, kalau jawaban terhadap ahlul bid'ah bahwa mereka mengikuti alim ulamanya karena tidak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingatkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan hujjah yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya bahkan seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali orang yang binasa. Ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian dua hal, lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mana kita tahu? Bagaimana kita bisa ngerti kalau ini ajaran Rasul? Ya kan ada hadisnya. Dari mana hadisnya? Sudah dibukukan oleh para ulama. Lah bagaimana kita tahu kalau ini benar atau enggak? Ya kan ada ilmu hadis. Ya, sudah disaring oleh para ulama sedemikian rupa dengan sangat teliti sampai dikatakan tidak ada ilmu yang paling teliti di muka bumi ini melebihi ilmu hadis. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya ada seseorang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dasar laut sana, pasti kami akan mengetahuinya. Gak bisa orang dusta atas nama Nabi karena ilmu hadis sudah menyaringnya. Ya, dan itu sudah selesai, semua sudah dibukukan, baik ilmu hadisnya dan juga hadis-hadisnya. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya, kalau males ya ikut aja apa kata kiainya, selesai. Itu kalau mau dijawab. Kalau enggak mau dijawab, maaf Pak ya, saya ada kerjaan. Assalamualaikum. Kita pergi. Capek ngadepinnya. Iya, udah aman aja, cari aman. Daripada berdebat, ya kan? Nah, kalau yang kedua, ya zikir yang dikatakan di dalam hadis Abi Hurairah memang dua kalimat kan, subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Dan masing-masingnya, kalau misalnya kita hanya sekedar membaca subhanallah wa bihamdi, mempunyai kemuliaan. Tapi tentu tidak seperti dua kalimat yang tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadisnya kalau zikir pagi kenapa tidak dua kalimat? Ya nggak tahu begitu hadisnya. Kan sebaiknya kan dua. Ya kita nggak tahu. Ya kalau memang begitu sunnahnya, makanya kan sunnah ini bukan dengan logika kita. Ya udah biarin aja sebagaimana yang datang gitu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bil aql lakana asfalal khuffi a'la bil mash min a'lah. Kalau agama itu dengan logika, maka bagian bawah dari khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi syariat kita mengajarkan apa? Bahwa bagian atasnya yang diusap, bagian bawahnya malah enggak. Jadi apa yang datang ya udah biar aja seperti itu. Pasti masing-masingnya mempunyai kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.